Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Januar Sedi dengan NIM 14241042 dari program studi Teknik Kelautan Angkatan 2024. Saya di sini akan menjelaskan untuk soal nomor 1 dan penyelesaiannya. Baik, di sini soal untuk nomor 1 dan penyelesaiannya. Jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 0, tentukan tinggi dari tiang tersebut beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Diberikan persamaan seterinya yaitu Y sama dengan C plus A cos dalam kurung X per A, dengan C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, yaitu Y 10 sama dengan 4 ditambah 6 cos dalam kurung 10 per 6 sama dengan 4 ditambah 6 cos dalam kurung 5 per 3. Tinggi tiang dapat ditemukan dengan menghitung nilai Y pada titik X sama dengan min 10 dan X sama dengan 10. Kemudian menghitung cos 10 per 3, yaitu cos X sama dengan E pangkat X ditambah E min pangkat min X per 2 dengan X 5 per 3 sama dengan 1,6. E pangkat 1,6 ini sama dengan 5,2945 dan E pangkat min 1,6 ini sama dengan 0,1889. Kemudian cos 5 per 3 nya sama dengan 5,2945 ditambah 10 ditambah 0,1889 dibagi 2 sama dengan 2,7. Y 10 nya sama dengan 4 ditambah 6 dikali 2,7 dan 4 ditambah 16,45 artinya sama dengan 20,45 meter. Jadi tingginya itu ya 20,45 meter. Untuk panjang kabelnya ini dapat dihitung dengan integral, yaitu L integral 10 min 10 kemudian 1 ditambah sin 2 dalam kurung X per 6 akar dx sama dengan integral 10 dan 0 cos X sama dengan, per 6 dx. Menggunakan identitas cos pangkat 2 dan sin pangkat 2 sama dengan 1, yaitu L sama dengan 2 integral 10 dari 0 cos dalam kurung X per 6 dx 2 dalam kurung 6 sin X per 6 integral 10 0 sama dengan 12 sin 10 per 6. Jadi sin 5 per 3 nya adalah E pangkat 5 per 2 dengan E dikurang E min pangkat 5 per 3 per 2 sama dengan 5,2945 dikurang 0,1889 per 2 dibagi 2 sama dengan 2,5528. Jadi L nya 12 dikali 12 dikali 2,5528 sama dengan 30,63 meter. Jadi panjang kabel yaitu 30,63 meter. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cini Francisca Gea dengan NIM 09241020 dari Prodi Teknik Perkapalan. Saya dari kelas Kalkulus D, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal tugas besar kami, yaitu kelompok kami mendapat proyek yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari bagian soal nomor 2.
Baik, soal dari nomor 2 yaitu jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter. Tentukan tinggi dari tiang. Sebelumnya kita menentukan diketahuinya dulu. Diketahui panjang kabel yaitu 20 meter. Panjang kabel 20 meter. Selanjutnya, jarak titik terendah ke tanah yaitu 9 meter. Jarak titik terendah. Meter. Baru yang ditanya di sini yaitu tentukan tinggi dari tiang. Ditanya tinggi dari tiang. Baru kita masuk ke penyelesaiannya. Sebelum masuk ke perhitungan tinggi tiang, sebelumnya kita harus melakukan pemodelan kabel sebagai fungsi sinus, yang mana sistem pemodelannya yaitu L sama dengan 2A kali sin 10A, yang mana 10A-nya ini 20 sama dengan 2A sin 10A. Untuk mengetahui nilai 10A ini sesuai atau tidak, maka dilakukan perhitungan. Sebelumnya nilai A ini yaitu A kira-kira sama dengan 4,933 meter. Jadi untuk menentukan nilai A ini sesuai atau tidak, maka kita melakukan perhitungan 4,933 10 kali 4,933 sama dengan 4,933 kali 2,027 sama dengan 10. Jadi nilainya sesuai. Kemudian setelah ditentukan bahwa nilainya sesuai, kemudian dilakukan perhitungan tinggi tiang, yang mana rumusnya yaitu Y sama dengan 9 tambah A kali cos 10A, yang mana 9 merupakan titik terendah dan A merupakan hasil tadi yaitu 4,933 meter. Kemudian cos 10A ini merupakan perhitungan dari cos 10A sama dengan cos 2,027 radian. Ya.
Mana kira-kira hasil? Kira-kira sama dengan 3,860. Jadi setelah hasilnya telah diketahui semua, selanjutnya nilai-nilai dari hasil tersebut dimasukin ke dalam rumus. Mana Y sama dengan 9 ditambah 4,933 dikali 3,860. Hasilnya sama dengan 9 ditambah 19,04. Karena pertama kita dahulukan dulu perkalian, yaitu perkalian 4,933 dikali 3,860, hasilnya yaitu 19,04. Selanjutnya 9 ditambah 19,04, hasilnya yaitu 28,04 meter. Jadi tinggi dari tiang yaitu 28,04 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana menentukan luas daerah yang dibatasi tanah, 2 tiang listrik dan kabel. Pertama kita bisa menuliskan di sini integral 10 sampai min 10 9 dx ditambah 4,933 10 sampai min 10 cos x per 4,933 dx. Nah, jadi kita di sini hitung luas persegi panjang tanah. Kita bisa tuliskan seperti ini, 10 sampai min 10. Masukin 9 dx sama dengan 9 dikali 10 dikurang min 10 sama dengan 9 dikali 20, dan hasilnya 180 meter persegi. Nah, langkah kedua kita hitung luas kurva kabel. Yang pertama, untuk fungsi kabelnya sendiri bisa kita tulis seperti ini, Y sama dengan A cos EX, sini kita tulis dengan A sama dengan 4,933 dan E sama dengan 4,933. Nah, untuk integral bentuk umum itu integral A cos EX dx sama dengan A per E sin EX ditambah C. Nah, jadi karena A sama dengan E, maka integral A cos EX
dx sama dengan menjadi sin EX. Nah, di sini kita hitung integral 10 sampai min 10. Kita masukin 4,933 cos buka kurung E per 4,933 kurung dx. Nah, kita di sini akan ubah jadi 4,933 dikali sin 10 per 4,933 kita kurang sin min 10 per 4,933. Karena sin min X sama dengan min sin X, jadi 4,933 kita buat seperti ini, 4,933 sin X per 4,933. Sini kita tulis seperti integral 10 dan min 10, dimana hasilnya itu 4,933 kita kalikan dengan 4,933 kita kalikan lagi dengan 2 sin 2,027. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat 24,33 dikali 7,72, hasilnya adalah 187,83. Nah, angka selanjutnya kita jumlahkan seluruh luas. Luas total sama dengan luas tanah ditambah luas kabel, di mana luas tanah 180 ditambah luas kabel 187,83 dan hasilnya 367,83 meter persegi. Selanjutnya kita akan kurangi luas persegi panjang di bawah Y sama dengan 9. Untuk luas tanahnya, luas tanah 20 dikali 9 hasilnya 180 meter persegi, dan luas daerah 367,83 kita kurangi dengan luas tanah 180, hasilnya 187,83 meter persegi. Jadi untuk luas daerah adalah 187,83 meter persegi. Ini adalah hasilnya. Selamat sore semuanya. Kenalin, aku Steve Mario Manel Budi dengan NIM 1424146 dari program studi teknik kelautan angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek tugas besar mata kuliah kalkulus 2
proyek 1 ketenari yang disusun oleh kelompok 7. Yang pertama itu di sini ada daftar isi. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kabel telepon yang menggantung antara dua tiang listrik membentuk lengkungan alami yang disebut catenary. Lengkungan ini bukan garis lurus ataupun parabola, melainkan mengikuti bentuk fungsi hiperbolik kosinus. Fenomena ini tidak hanya menarik dari sisi visual, tetapi juga penting untuk dipahami dalam rekayasa teknik. Dalam kehidupan nyata sendiri, panjang kabel, tinggi tiang, dan jarak kabel terendah ke tanah merupakan parameter penting yang harus diperhitungkan secara akurat. 1.2 yaitu permasalahan. Permasalahan dalam proyek ini adalah bagaimana menentukan tinggi tiang dan panjang kabel telepon yang menggantung di antara dua tiang dengan menggunakan fungsi matematis catenary. Selain itu, jika diketahui panjang kabel dan jarak minimum ke tanah, bagaimana menentukan parameter fungsi tersebut dan menghitung area antara kabel dan tanah. Kemudian 1.3 yaitu tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menerapkan konsep matematika fungsi catenary untuk memodelkan kabel telepon yang menggantung. Kemudian yang kedua menghitung tinggi tiang dan panjang kabel dari data parameter fungsi. Kemudian yang ketiga menentukan parameter fungsi jika diketahui panjang kabel dan jarak minimum ke tanah. Yang terakhir ada menghitung luas daerah antara kabel dan tanah dengan menggunakan integral. Bab 2 teori singkat. Yang pertama ada rumus dan konsep. Fungsi catenary atau rantai gantung yang menggambarkan bentuk kabel adalah Y dalam kurung X sama dengan C ditambah A cos dalam kurung X bagi A tutup kurung, dengan Y dalam kurung X sama dengan ketinggian kabel pada posisi horizontal. Yang kedua A parameter bentuk kurva dalam kurung berhubungan dengan tegangan horizontal. Yang ketiga C sama dengan konstanta vertikal dalam kurung berhubungan dengan posisi titik terendah kabel. Kemudian yang terakhir ada cos dalam kurung X sama dengan fungsi hiperbolik kosinus didefinisikan sebagai cos X sama dengan E pangkat 2 tambah E min X dibagi 2. Turunan pertama dari fungsi Y dalam kurung X adalah dy per dx sama dengan sin dalam kurung X bagi A tutup kurung. Kemudian panjang kabel antara dua titik X sama dengan min L, dan X sama dengan L dapat dihitung dengan S sama dengan L integral min L. Akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dx sama dengan L integral min L cos dalam kurung X dibagi A tutup kurung dx sama dengan 2A sin dalam kurung L dibagi A tutup kurung. Kemudian luas daerah antara kabel dan tanah atau dalam kurung sumbu X dari X sama dengan min L sampai X sama dengan L. A sama dengan L integral min L Yx per dx sama dengan 2 L integral 0 dalam kurung C tambah A cos dalam kurung X dibagi A tutup kurung dx. Kemudian yang terakhir ada bab 4 yaitu penutup. 4.1 yaitu kesimpulan, membahas kesimpulan. Ringkasan hasil dari setiap soal. Soal pertama menghitung tinggi tiang dan panjang kabel berdasarkan nilai E dan C tertentu. Kemudian soal kedua menghitung parameter A dan tinggi tiang dari panjang kabel dan tinggi minimum. Kemudian yang terakhir soal ketiga menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kabel dan tanda menggunakan integral. Kemudian pembelajaran dari proyek ini yang kita dapat, proyek ini menunjukkan bagaimana fungsi matematika atau catenary digunakan untuk memodelkan fenomena fisik. Kemudian yang kedua, menghitung panjang kabel dan luas daerah di bawahnya memerlukan pemahaman fungsi hiperbolik dan integral. Kemudian yang terakhir ada aplikasi matematika dalam rekayasa teknik penting untuk desain infrastruktur yang aman dan efisien. Sekian penjelasan dari saya mengenai laporan tugas besar kalkulus dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.